saya Alwin Idar Malehe, salah satu mahasiswa PPG ILPTK Unimed, dan saya akan sebentar lagi melakukan PPL sebagai pemenuhan tugas di LMS. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana keadaannya? Sehat. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, ini anak-anak masih banyak sampah ini. Dihitung sampah lah, belum bersih nih. Ini yang di sana juga, di sebelah sana. Ini sampah. Dibuang dulu di sana. Ini bentuk daripada sebenarnya kewajiban. Sebagai umat beragama, kita patut bersyukur. Baik, anak kami siapa yang bisa bawa kita dalam doa? Silakan anak-anak. Siapa yang bisa? Silakan si Anjeli berdoa. Amin. Memulai pelajaran, maka kita wajib menyanyikan lagu. Garuda Pancasila, Garuda Pancasila, maju, maju. Baik, terima kasih, Kak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Nah, Masih. Siapa yang ingat? Estia, silakan beli apa? Hak dan kewajiban. Hak dan Kewajiban. Hak berat itu Ya, luar biasa. Apa lagi? saya, Pak. Silakan, Nak. Apa itu? Pembunuhan semena-mena. Pembunuhan. Ya, iya. Berarti ini pengusahaan daripada bentuknya ras atau kelompok. Silakan, si Oktav. Silakan, Oktav. Pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Apa lagi, Nak? Silakan. Pemukulan. Apa lagi? Penyiksaan, Pak. Penyiksaan. Ini lagi. Menghalang seseorang yang beribadah. Baik, luar biasa ya. Kita aplaus dulu untuk sebelumnya. Baik, anak-anak, kita akan masuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama sekali, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang kita anut. Yang kedua adalah ada pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kemudian mengimplementasikan. Nah, ini siswa mampu mengimplementasikan hak-hak dan kewajiban ya, sebagai pengingkaran kewarganegaraan. Mengonsep daripada dengan menggunakan high order stinking seal atau disebut dengan host tentang daripada kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang berikutnya menggunakan data dari berbagai sumber. Nah, jadi nanti anak-anak kami menyimpulkan ya, kemudian mengumpulkan informasi tentang daripada kasus pelanggaran hak dan kewajiban. Kemudian menyajikan hasil secara bertanggung jawab tentang daripada bentuk-bentuk atau poin-poin tentang kasus-kasus daripada pelanggaran hak dan kewajiban. Yang berikutnya menyimpulkan yang hasil tulisan secara ilmiah tentang kasus-kasus daripada pelanggaran hak dan kewajiban. Nah, seperti di sini kita akan masuk tentang daripada hak dan kewajiban. Nah, jadi di sini yaitu hak itu merupakan suatu hak yang dimiliki atau yang melekat pada pribadi individualisme. Artinya di sini tidak boleh dilepas hak daripada setiap individu. Nah, jadi hak ini yaitu dibawa oleh seseorang sejak dari lahir. Kewajiban dan hak. Nah, jadi dari dua unsur ini tidak boleh dipisahkan. Nah, di sini kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar 1945, ya, mulai dari pasal 27 sampai 34 itu adalah merupakan hak dan kewajiban. Contohnya sajalah pasal 27 persamaan di depan hukum. Nah, sampai pasal 34 ini yaitu fakir miskin, orang terlantar dipelihara oleh negara. Apa yang dimaksud dengan hak? Silakan. Albert, silakan Albert. Apa itu hak? Hak merupakan salah satu yang harus dimiliki dan dimulai oleh seseorang. Oke, berarti yang harus dimiliki oleh seseorang, ya. Oke. Apa itu kewajiban? Makna daripada kewajiban? Siapa yang tahu? Silakan. Sesuatu yang
wajib kita lakukan. Berarti kewajiban yang harus kita lakukan atau kita laksanakan. Nah, apa saja contoh mengenai daripada hakmu? Contohnya di lingkungan sekolah, di lingkungan kamu berada ini. Apa contoh hak yang kamu harus miliki di sana? Nak? Tunjuk tangan. Siapa yang bisa? Roger, silakan Roger. Hak untuk belajar. Hak untuk belajar. Apalagi nak? Hak untuk mendapatkan ilmu. Berarti mendapatkan pengajar. Silakan nak. Hak mendapatkan perlindungan dan keamanan dari sekolah. Oke, luar biasa. Dapat mengimplementasikan dalam kehidupan nyata tentang daripada makna dan tujuan daripada hak. Nah, selain daripada itu, ada juga daripada contoh-contoh daripada kewajiban. Nah, di sini apa saja kewajibanmu sebagai anak sekolah, sebagai peserta didik? Anak kami Wajib untuk mematuhi peraturan sekolah. berarti kewajiban mematuhi peraturan sekolah. Apalagi? Berarti harus mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Silakan kamu amati gambar di atas. Ada beberapa contoh kasus yang Bapak tampilkan di sana. Baik, diamati nak. Gambar pertama ini. Baik, setelah diamati, bagaimana tanggapanmu di gambar ini nak? Tawuran. Untuk apa? Tawuran sekolah. Mau ditanya? Ada. Silakan, si Neti, silakan nak. Apa? Dari gambar tersebut, apa dampak dari akibat tawuran tersebut? Ada yang bisa menjawab pertanyaan kawanmu? Silakan nak. Baik, Kak. Saya akan menanggapi dampak terjadinya tawuran. Yaitu pertama, terjadinya kerusakan fasilitas umum dari korban. Oke, luar biasa. Kita aplaus dulu kawan-kawan. Apa dampaknya? Salah satu bentuk dampaknya itu ya satu, trauma terhadap siswa di generasi muda yang akan datang. Kedua, masyarakat yang ada pada saat tawuran itu terjadi. Oke, kita aplaus dulu ke gambar yang di atas nak. Demo. Silakan nak. Kumpulan banyak orang yang melakukan demo. Ini ada yang mau ditanya nak? Silakan nak. Ini saya, apa solusi pemerintah dalam menanggulangi terjadinya demo? Silakan, Siti. Yaitu salah satu pemerintah harus menerapkan aturan terhadap masyarakat yang ada atau mahasiswa yang sedang melakukan demonstrasi tersebut. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Dampak yang terjadi pada demo ini yaitu kerusakan lingkungan dan menghancurkan atau merusak. Oke, merusak fasilitas umum. Nah, jadi pertama dulu kamu simak video di atas. Silakan. Silakan diperhatikan video di atas. Baik, demikian video ini. Beberapa kelompok. Ini kelompok pertama. Silakan nak, bentuk kelompok. Ini kelompok kedua. Bentuk kelompok enggak? Ini kelompok 3. Ini yang berempat. Ini kelompok 4. Tanda ya kelompok 4 kamu. Anak-anak, Bapak bagi kelompok ini berdasarkan contoh kasus yang Bapak tampilkan di atas. Ini kamu cari referensi melalui dari internet ya. Kemudian boleh cari kalau ada koran, silakan dicari di koran. Di perpustakaan boleh juga. Ya. Ya. Kelompok berapa ini? Semua? Sudah. Sudah, oke.
Baik, silakan dari kelompok pertama. Disimpulkan, Nak. Pelanggaran hak dan kewajiban. Yang pertama pelanggaran hak meliputi secara ekonomi melakukan Biasa dari kelompok pertama. Kita kasih dulu aplaus. contoh pelanggaran HAM yang di lingkungan masyarakat. Satu, adanya pelanggaran antar oknum masyarakat. Yang kamu dapatkan. Contoh-contoh pelanggaran hak yaitu tidak bersikap ramah terhadap orang. Tiga. Silakan. Silakan. Contoh kasus hak itu membatasi hak warga negara untuk berkumpul bersama. Dua, Oke, silakan. Contoh kasus siswa tidak mengerjakan PS, melanggar tata tertib sekolah, tidak menghormati guru dan teman. contoh pelanggaran hak itu satu, menangkap tempat melakukan penganiayaan terhadap sosial di masyarakat. Terakhir kelompok 7. Silakan. Nak. Baik, ada dua, masyarakat yang masih main hakim sendiri dalam oknum masyarakat. Baik, kita aplaus dulu untuk kelompok 7. Kalian sampaikan ini dari kelompok 1 sampai kelompok 7, maka kita buat kesimpulan. Apa kesimpulannya? Dari kelompok 3, silakan, Nak. Simpulkan, buat kesimpulan tentang daripada hak dan kewajiban itu. Silakan. Dari kelompok kami, kesimpulan hak dan kewajiban itu, hak itu adalah segala sesuatu yang harus dimiliki oleh manusia, yang dimana itu ketika manusia itu hidup, dia harus mendapatkan segala sesuatu yang menjadi miliknya. Dan kewajiban itu segala sesuatu yang harus dilakukan, yang artinya ketika seseorang itu hidup, dia harus juga melakukan namanya kewajiban. Oke, kita aplaus untuk kelompok 3. Melaksanakan pemahaman keduanya dengan secara seimbang, iman yang artinya seimbang bahwa kewajiban harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan hak sebagai warga negara harus tetap dipenuhi. Baik, silakan kita aplaus dulu untuk kelompok. Baik, materi kita ini karena waktu kita sudah selesai, maka nanti anak-anak kami buat resume, ya, resume mata pelajaran. Ya, kamu nanti catat daripada inti-inti, ya, atau buat intisari daripada materi yang sudah kita bahas untuk hari ini. Kemudian untuk kelompok pertama dan kelompok 7, maka kita akan tinggal presentasi pada pertemuan berikutnya. Baik, anak-anak kami, artinya Bapak buat refleksi hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menurut siapa yang bisa? Silakan. Anak kami Cindy, bagaimana pembelajaran hari ini? Silakan, Nak. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan sangat termotivasi bagi kami, sehingga kami dapat lebih mendalami materi hak dan kewajiban. Salah satu contohnya yaitu di lingkungan sekolah, yaitu hak saya sebagai siswa yang pertama wajib mendapatkan pengajaran, dan kewajiban saya sebagai siswa yaitu satu, mengerjakan tugas, menaati aturan, dan tidak telat. Oke, kita aplaus. Baik, sebelum kita tutup, anak-anak kami sebagai umat beragama kita patut bersyukur. Silakan anak kami Cindy, dibawakan kita dalam doa, Nak. Silakan. Amin. Amin. Baik anak, selamat siang. Siap, Pak.